Selamat malam Pak Richard. Pak Richard ini dulu Direktur Utama dari Garuda Maintenance Facility. Ya. Kita ingin bicara-bicara dengan Pak Richard tentang bagaimana caranya pesawat itu di maintenance. Karena kita dengar-dengar lapat-lapat dari beberapa kawan tuh bahwa maintenance pesawat itu sangat berbeda dengan maintenance dari kendaraan misalnya yang sering kita sehari-hari ketahui kan. Rupanya berbagai prosedur aturannya itu begitu ketat, bahkan ada sertifikasi atau lisensi dari si GMF-nya sendiri, dari personilnya, bahkan juga dari peralatan dan lain-lain. Ini untuk memastikan bahwa pesawat itu yang digunakan adalah laik, aman, dan nyaman tentunya bagi pelanggan. Boleh kita minta waktunya untuk bincang-bincang ya Pak Richard? Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wendy. Ya, betul sekali Pak bahwa perawatan pesawat itu sudah disusun atau dibuat ya berdasarkan namanya maintenance planning document dari pabrik Pak. Jadi waktu kita beli pesawat kita guidance namanya maintenance planning document. Di situ dijelaskan walaupun penjelasan di maintenance planning and document itu tidak detail ya, nantinya semuanya itu dikembalikan kepada masing-masing airline yang akan mendetailkan ya. Tetapi guidance-nya sudah ada pakemnya gitu ya. Sebagai contoh bahwa pengelompokan maintenance itu didasarkan atas biasanya jam dan atau cycle. Cycle itu biasanya dipakai untuk mengukur umur daripada engine ya, atau landing gear. Itu biasanya pakai cycle. Tapi yang lain umumnya pakai jam. Jadi hours. Ya. Nah, maintenance yang paling ringan itu biasanya disebut untuk transit. Transit cek itu udah maintenance namanya. Jadi masuk bahwa setiap pesawat landing dan transit dan akan terbang lagi, dia harus diperiksa. Nah, diperiksa itu ada checklistnya, apa-apa yang harus diperiksa dan bagaimana mereka memeriksa itu ada. Itu satu. Tentu terkait juga nantinya setelah diperiksa, hasil daripada pemeriksaan itu harus di-approve oleh qualified engineer yang memiliki license pada tipe pesawat tersebut dengan tingkat perawatan tersebut. Gitu ya. Nah, jadi itu yang paling ringan, perawatan yang paling ringan. Jadi yang paling sederhana mungkin di situ adalah melihat ban, apakah bannya kurang angin atau enggak, gitu ya. Itu salah satu. Yang kedua juga diperiksa di situ olinya, apakah perlu ditambah atau enggak, gitu ya. Nah itu salah satu cek yang dilakukan dalam transit. Kemudian ada namanya dia berjalan mengelilingi pesawat, walk around check. Dia memperhatikan semua bagian-bagian pesawat dari luar. Apakah ada kelainan? Siapa yang walk ini? Itu engineer-nya. Oh, engineer. Atau mekaniknya. Dia akan memeriksa apakah ada kejanggalan, ada tutup yang belum rapat mungkin atau terlepas ya. Selama penerbangan mungkin, nah itu atau ada cacat di daerah-daerah tertentu, itu diperiksa. Nah, kalau dia menemukan sesuatu di situ, dia harus lakukan perbaikan. Nah, kita gitu. Jadi setelah dia lakukan cek, dia akan sign, dia approve bahwa aircraft ini layak terbang atau airworthy. Kira gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya pre-departure. Pre-departure itu
kalau pesawat ini misalnya remain overnight ya, jadi dia tidak transit, dia berhenti, ya. Mungkin berhentinya 6 jam gitu ya, habis itu nanti terbang lagi. Nah itu ada ceknya lagi, item yang diperiksa lebih banyak gitu ya. Jadi item yang paling sedikit ya transit, kemudian meningkat pre-departure ya. Nah ini yang diperiksa lebih banyak lagi dan yang harus dikerjakan oleh si teknisi lebih banyak lagi itemnya. Nah setelah itu tingkat yang lebih tinggi lagi daily atau service check biasanya disebut daily check. Ini item yang diperiksa ditambah lagi gitu ya. Lebih banyak lagi. Nah, kemudian masuk lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi namanya weekly, mingguan. Jadi itu semua pesawat sudah di-record dan di plan maintenance-nya, kapan dia harus diperiksa weekly-nya, jatuhnya kapan gitu ya. Itu itemnya tambah banyak lagi. Nah, setelah itu masuk namanya acek. Acek itu biasanya pesawat itu kalau pesawat kecil kira-kira jam terbangnya sekitar mungkin 100 sampai 150 jam. Nah, tadi pekerjaan-pekerjaan maintenance yang seperti ini, Pak, ini disebut pekerjaan-pekerjaan di line maintenance, line. Jadi pekerjaan line maintenance istilahnya. Artinya line itu berarti pekerjaan ini dikerjakan bisa dikerjakan di apron, tidak perlu masuk hanggar, kira-kira seperti itu. Jadi tidak membutuhkan hanggar facility, line maintenance. Nah, kemudian masuk kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, kira-kira namanya C-check. C-check ini kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000 jam, tergantung pesawatnya, Pak. Karena kalau pesawatnya besar ya jamnya C-checknya lebih besar, sampai bisa 3.500 ya. Tapi kalau pesawat kecil umumnya sekitar 1.500, kira-kira gitu, 1.500 jam. Nah, dia masuk di dalam C-check. Nah, di atasnya C-check ada namanya D-check atau overhaul. D-check ini juga tergantung pesawatnya, tetapi ini adalah heavy maintenance, adalah tingkat perawatan yang paling besar buat pesawat. Nah, ini yang kurang lebih jamnya kembali tergantung daripada pesawatnya. Umumnya kurang lebih sekitar maintenance 4-5 tahun lah, Pak ya, sekali. Atau sampai mungkin 20.000 jam terbang. Nah, di pesawat-pesawat yang baru sekarang ini, dicek ini sudah karena dicek ini butuh waktu lama, Pak. Dalam konsep maintenance yang diturunkan dari MPD tadi, Pak ya, maintenance planning document dari pabrik, dibuatlah, disusun pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Kalau transit itu kayak begini pekerjaannya, sekian man hours. Kalau tadi pre-departure sekian, acek sekian, C-check sekian, dan D-check sekian. Nah, D-check itu dulu-dulu ya, airline mengerjakan untuk pesawat-pesawat yang tipe lama itu bisa 1 bulan, Pak, overhaul itu ya. 1 bulan, kadang-kadang bisa lebih ya, karena di situ menyangkut pemeriksaan yang paling intens di corrosion, Pak. Jadi banyak terjadi korosi di badan pesawat. Ya. Nah, ini memerlukan satu pemeriksaan yang karena dibuka semua, Pak.
istilahnya pesawat itu tinggal kulitnya aja lah ya. Oh, Jadi semua itu diturunkan. Kalau Bapak ada kursi-kursi galley semua keluar, kemudian ceilingnya, kemudian ini dilepas semua Pak. Jadi langsung kita lihat aluminiumnya. Nah itu diperiksa korosi di mana gitu. Nah ini yang kadang-kadang memakan waktu, terutama begitu terjadi korosi ya. Kita harus melakukan perbaikan, artinya bagian itu kemungkinan dipotong, diganti kulitnya, Pak ya. Aluminiumnya diganti. Nah, penggantian aluminium ini atau skin ini, ya. Aluminium korosif juga ya? Korosif, Pak. Korosif. Biasanya korosinya ini khususnya di negara kita, di negara yang humidity-nya tinggi ini. Di daerah yang paling rawan itu adalah daerah toilet, Pak. Toilet dan dapur, galley. Itu biasanya korosinya ya. Tapi yang paling berat biasanya di toiletnya. Nah, ini yang membuat ini lama adalah kadang-kadang kita waktu kita ingin menambal atau mengganti structure daripada yang korosi ini, Pak. Kita harus minta izin dari Boeing atau dari Airbus, artinya dari aircraft manufacturer. Nah, ini terjadi, ini waktu yang cukup lama karena kita membuat gambar, kita jelaskan, yang ingin kita ganti begini, kita kirim gambarnya ke sana, nanti di sana balas harus begini-begini, balik lagi gitu ya. Nah, biasanya mondar-mandir ini sudah memakan waktu satu. Boleh klarifikasi sedikit Pak Richard? Ya. Ini yang Bapak bilang kita katakanlah kalau ada kerusakan korosif terus kita potong, kita tambal. Ini bukan, kita nggak bicara bukan di main structure ya, bukan ya? Di main structure-nya juga bisa. Structure juga? Nah, oke. Jadi tetap karena tetap approval-nya harus dari pabrik, Pak, gitu ya. Oke. Untuk daerah-daerah tertentu mereka yang jadi di approve dulu gambarnya. Cara kita ini dan MRO mana yang boleh melakukan itu pun juga tidak semua MRO bisa gitu. Nah, kebetulan GMF sudah qualified untuk repair ataupun yang paling berat pun gitu ya. Karena kita juga pernah mengerjakan dulu GMF ya. Saya bicara GMF karena saya pernah di GMF. Melakukan namanya modifikasi Section 41 747. Itu salah satu pekerjaan besar dari structure pesawat 747 di mana di bagian seksi 41-nya itu pas di kepalanya, Mbak, di kepala kokpit itu terjadi keretakan, Mbak. Ditemui keretakan dalam structure Section 41 sehingga semua 747 pada yang dibuat dari tahun tertentu itu sampai ini harus diganti, Pak, strukturnya. Jadi selingkaran kepala itu, kepala Section 41 itu harus diganti. Nah, ini pekerjaan besar. Dan pada saat itu GMF karena kita punya 6 pesawat waktu itu ya kita harus kerjakan gitu ya. Kita kerjakan sendiri, kita train oleh Boeing. Jadi orang Boeing datang bantu kita di Cengkareng, pesawat pertama kita kerjakan, pesawat kedua, habis itu kita kerjakan sendiri, Pak. Dan itu membutuhkan waktu cukup lama satu pesawat, hampir 2 bulan, Pak. Langsung kita kerjakannya berbarengan dengan overhaul-nya, Pak, supaya ground time-nya bisa lebih di save gitu, Pak. Karena kalau sendiri-sendiri dikerjakannya, overhaul sendiri dan itu sendiri itu akan jadi tambah lama. Karena pekerjaan ini hampir mirip kayak kita buat kepala Boeing gitu, Pak. Karena dilepas itu pesawatnya di jack, diangkat ya. Bapak bisa bayangkan pesawat 747 kita jack diangkat sampai di atas tanah gitu, Pak. Di jacknya artinya didongkrak lah ya ke orang-orang. Dongkrak ya betul. Didongkrak dia harus di atas tanah.
kemudian di keep supaya dia nggak bergerak juga gitu ya. Nah, ini satu pekerjaan. Jadi untuk kualifikasi mengganti structure pesawat, rekan-rekan di IMF sudah qualified, itu sudah masuk yang diakui dunia. Jadi, nah itu karena pesawat harus overhaul itu membutuhkan waktu 30 hari, Pak. Akhirnya pesawat-pesawat yang baru oleh pabrik didesain supaya maintenance-nya jangan kelamaan gitu ya. Tetapi memenuhi persyaratan perawatan. Nah, akhirnya dibuatlah maintenance planning document yang bisa memecah pekerjaan overhaul yang harusnya misalnya dikerjakan setiap overhaul itu membutuhkan waktu 1 bulan, itu dibagi, Pak. Maintenance-nya dibagi-bagi, jadi dibagi ke dalam beberapa C-check. Jadi misalnya ini dibagi 5 C-check, sehingga ground time-nya juga berkurang, Pak. Sehingga pesawat ini bisa lebih produktif. Tujuannya sih sebetulnya itu, Pak. Membuat pesawat ini lebih banyak terbangnya gitu. Karena pesawat kalau di bawah itu satu kerugian buat airline. Pak Richard, yang tadi Richard awal seperti ini saya nggak sempat nanya, tapi tadi kan ada jam, Bapak bicarakan jam terbang. Jam terbang itu artinya betul-betul jam dia terbang ya? Artinya, nah tadi Bapak sempat juga cycle ya, berapa cycle? Mana yang di ini Pak? Cycle atau jamnya atau gimana? Which come first, Pak. Jadi kalau untuk mana yang duluan sampai, karena begini, cycle itu dihitungnya waktu take off landing, Pak. Untuk landing gear itu 1 kali landing, 1 cycle. 1 kali landing 1 cycle, bukan take off landing, 1 kali landing. Ya. Jadi kalau take off dan take off landing 2 jadi dia kan. Oh gitu. Nah, kalau mesin waktu dia start itu 1 cycle. Iya. Terus dimatikan, start lagi gitu ya. Iya. Nah, kalau penerbangannya pendek-pendek, Pak, kayak 737, itu antara cycle sama jam sudah kejar-kejaran gitu. Karena average flight time-nya mungkin 1,5 jam gitu ya. Jadi, apalagi kalau yang pesawat-pesawat yang dipakai hanya di bawah 1 jam gitu, Pak. Jadi, 1 cycle-nya mungkin itu nggak sampai 1 jam gitu. Iya. Jadi ini kira-kira mudahnya untuk diberi gambaran seperti itu, cycle dan jadi yang sering untuk dipakai cycle juga adalah landing gear dan engine, 2 itu, Pak. Kalau yang lainnya biasanya pakai flight hours saja. Okay. Nah, ada juga maintenance khusus ya, Pak ya. Itu juga dihitung limitnya berdasarkan waktu, Pak. Day gitu ya. Kayak pesawat-pesawat yang pesawat pribadi gitu, Pak ya. Itu flight hours-nya pendek, Pak. Sangat sedikit gitu ya maksud saya. Iya. Kemudian cycle-nya juga nggak banyak. Jadi dia harus dilimit pakai waktu gitu lah. Jadi kalau ada biasa 1 tahun sama sekian cycle sama sekian day gitu ya, mana which come first gitu. Nah, kebanyakan mereka kena waktu, Pak, daripada kena flight hours-nya. Jadi kalau flight pesawat-pesawat khusus, VVIP flight atau ini ya, itu pesawat kepresidenan kenanya biasanya di kalender istilah. Kalender. Pak Richard, tadi structure. Kalau engine gimana? Kata orang kalau engine katanya tinggal plug in, copot ini, coba gitu ya? Iya. Nah ini agak mungkin banyak yang belum tahu juga, Pak. Waktu kita maintenance pesawat namanya overhaul, itu engine maintenance sama airframe maintenance itu terpisah, Pak, di monitornya. Jadi waktu biasanya yang masuk hanggar itu adalah waktu
airframe. Ya. Maintenance. Engine itu overhaul-nya terpisah, dia di record khusus juga gitu. Jadi dia akan harus overhaul juga, ada cycle dan hours-nya kan. Nanti kalau dia harus di overhaul, padahal airframe-nya masih baru overhaul ya, ya dicopot aja engine-nya, diganti engine yang hours-nya masih banyak gitu ya. Nah, ini di overhaul sendiri, dikirimlah ke engine test cell. Kalau airline itu punya, kayak JMF punya engine test cell, ya dia juga punya kemampuan overhaul, ya overhaul sendiri, khususnya untuk kemampuan JMF itu 737 engine-nya. Jadi CFM engine, CFM 56 engine. Kalau yang besar nggak bisa, belum punya kemampuan. Jadi kalau pesawat 777, A330 itu engine-nya dikirim keluar. Karena di Indonesia belum ada yang bisa. Kalau engine di overhaul di apa Pak? Di apa ini gitu? Dipretelin Pak, dibuka semuanya, dicopot. Ya kalau ini overhaul ya Pak ya, dicopot dan sampai blade-blade-nya dari setiap sudut turbinnya maupun kompresornya dilepas semua Pak. Nah, kemudian masing-masing disknya juga diperiksa, tempat dudukannya blade ya. Masing-masing blade dicek satu persatu, mana yang perlu di repair, mana yang masih bisa dipakai ya, mana yang harus diproses lagi, itu semua. Nah, ini waktunya agak lebih lama, Pak. Jadi bisa 60 hari sampai 90 hari satu engine overhaul. Bayangan saya kalau engine kan karena mungkin spesifik beda dari satu merek ke merek lain, barangkali JMF itu dapat license untuk masing-masing merek ya, atau begitu? Atau ya. Gitu ya? Ya, semua MRO ya, kalau dia ingin mengerjakan apapun, dia harus punya license ya, punya approval. Jadi contoh, kalau kita kembali tadi pertanyaan juga tadi sudah kita diskusikan, teknisi misalnya. Ya. Teknisi itu dididik ya, setelah dia mendapatkan pendidikan dasar yang umumnya sebagai namanya basic aircraft mechanic ya, training, itu mereka nanti akan masuk ke tipe tertentu gitu. Kalau dia mau merawat pesawat 737 ingin menjadi aircraft maintenance engineer license istilahnya di 737 ya, dia harus mendalami 737, dia harus sekolah 737. Oke. Nanti kalau dia mau jadi engineer A320 ya dia harus sekolah A320. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, MRO-nya sendiri juga begitu gitu ya. Kalau dia ingin mengerjakan perawatan overhaul 737 misalnya sampai tingkat overhaul ya dia harus masuk dalam kualifikasi tersebut, dites, dicek maksudnya oleh regulator apakah punya fasilitas yang cukup, tools-nya, kemudian engineer dan teknisinya, kemudian engineering-nya bagaimana yang mendukung ininya ya, semua dicek. Ini maksudnya MRO kan artinya perusahaannya ya Pak ya, dari beroperasi dalam hal ini GMF-nya ya kalau barang. Ya. Jadi untuk engine juga sama Pak, kalau kita mau merawat engine CFM 56 ya, dash kan ada dash-nya, ada dash 3, dash 5, dash 7 ya. Beda dash-nya aja kita harus qualified di bidang itu gitu. Nggak berarti kita bisa punya engine test cell terus semua engine bisa kita kerjain, nggak bisa. Harus kita minta approval dulu, punya kualifikasi dulu ya. Setelah kualifikasi kita cukup, kita ajukan ke regulator, dicek oleh regulator gitu ya. Kira-kira seperti itu. Karena ketat begitu, selain JMF, ada perusahaan MRO lain yang license di Indonesia untuk maintenance pesawat, ya? Kalau engine, Pak, sejauh ini untuk
CFM56 ya, engine 737 maupun A320 itu hanya GMF yang punya. Karena investasinya besar, Pak. Ini investasi yang paling besar di maintenance adalah di engine shop. Dan juga biaya perawatan yang paling besar di pesawat adalah engine-nya gitu ya. Kalau bicara total maintenance cost, engine itu kira-kira menyerap sekitar 50% daripada total maintenance cost yang ada gitu ya. Pak, kayak kita dengar selain katakanlah selain pesawat dalam negeri, selain Garuda, di GMF juga bahkan ada pesawat dari asing juga ya kita maintenance. Ya, sudah sejak mungkin tahun 1900 ya, sebelum jadi GMF pun kita sudah mengerjakan pesawat asing, dan begitu kita berdiri jadi GMF semakin banyak pesawat asing yang datang ke kita. Awal-awalnya memang tidak dikenal kita hanya mengerjakan airline yang divisi 2 lah ya istilahnya, bukan. Nah, ini yang menjadi satu tantangan sebetulnya buat kita, buat Indonesia khususnya ya. Apapun nama bangsa ini juga mempengaruhi gitu, Pak. Ya. Karena mereka tahu nih kemampuan Indonesia teknologi sejauh apa gitu, kira-kira seperti itu ya. Jadi brand image-nya itu nggak mudah untuk kita kembangkan, walaupun bukan nggak bisa, tapi bisa gitu ya. Dari pengalaman saya sekitar 34 tahun di bidang ini, saya melihat orang-orang kita nggak kalah. Kita sanggup, dan saya pernah membuktikan bahwa kita bisa gitu ya dengan teman-teman ya, mengerjakan sesuatu yang dulunya seolah-olah nggak bisa ya. Jadi memang yang diperlukan ini adalah konsistensi, Pak, ya, khususnya dalam quality. Masalah maintenance ini kalau kita mau dagang istilahnya, mau jualan, hanya 3 kata atau 3 ini yang kita harus perhatikan. Dan itu yang saya selalu tekankan kepada teman-teman ya, QCD. QCD itu singkatan dari quality, cost, and delivery. Kalau 3 ini bisa kita jaga atau kita buat sampai kita sebaik mungkin ya, itu customer otomatis akan datang sendiri. Dan dari pengalaman juga memang promosi itu perlu, Pak. Tetapi yang paling penting ya itu tadi, Pak, promosi dari mulut ke mulut, Pak. Jadi artinya itu kalau kita punya customer, nanti customer ini yang cerita sama, karena society-nya kan kita sering punya rapat rutin, Pak. Rapat rutin atau conference yang setahun kadang-kadang bisa 5 kali gitu ya, di mana-mana seluruh dunia. Nama ini biasanya justru lebih efektif kalau ada customer yang bicara gitu ya. Jadi itu akan menjadi satu promotion yang paling bagus. Nah, caranya gimana ya? Kita harus perbaiki, kita harus tingkatkan selalu quality kita baik, cost kita kompetitif ya, delivery kita on time gitu ya, sesuai dengan itu. Tapi terus terang ya nggak mudah bagi bangsa yang atau negara atau company dari developing country untuk bersaing dengan developed country, ataupun ada yang underdeveloped ke developing country, khususnya yang menyangkut high tech gitu ya. Ini nggak mudah, Pak. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tapi satu hal, kalau bisanya bisa, Pak. Nah,
hanya konsistensi daripada company untuk menjaga atau mengimprove ini yang kadang-kadang ya, apalagi mohon maaf Pak, kita bekerja di perusahaan saya di BUMN Pak ya. Jadi direksinya kan punya term waktu yang tertentu ya, kadang-kadang ya terlalu cepat, belum juga jadi sudah diganti gitu ya. Nah ini dan kadang-kadang long term planning yang sudah disusun oleh direksi sebelumnya itu tidak dipakai lagi Pak. Nah, sayang Pak gitu ya. Padahal dia buat pun larinya ya nggak jauh-jauh dari situ. Nah, dan ya mudah-mudahan sih harusnya ya kalau ingin satu perusahaan ingin lebih sustainable dan konsisten, ya direksi diganti berdasarkan performance. Kalau dia nggak perform ya ganti. Tapi selama dia terus perform dan bagus ya, ini kan menguntungkan buat perusahaan karena kesinambungan daripada program ini, karena ini terus terang investasi jangka panjang Pak. Betul. Bisnis ini gitu ya. Betul. Kita invest itu minimum 10 tahun Pak, baru terasa gitu ya. Betul. Kalau bukan yang 5 tahun terus terasa gitu. Pak Richard, makasih ininya bincang-bincangnya membuka mata kita semua tentang maintenance pesawat dan sekaligus kita membahas juga nih apa yang terjadi sekarang dan saran Pak Richard tadi mudah-mudahan didengar juga oleh para stakeholders. Ini kan demi kelangsungan industri penerbangan dalam arti kata baik airlines maupun MRO maupun juga industri ikutan yang lain, karena banyak sekali sebenarnya kan kata orang ahli itu kalau di industri pesawat gini katanya di sekitarnya di periferinya itu yang ikut tuh entah 3 kali atau 4 kali lipat daripada itu gitu. Jadi yang benar juga harus dilihat juga oleh si pembuat keputusan. Nah, kalau ini berkurang separuh gitu ya, sebenarnya di periferi itu banyak bisnis yang terdampak tuh banyak sekali ikutannya seperti itu. Angka yang pernah saya pakai acuan Pak, waktu itu kita hitung, kita riset Pak ya, begitu kami tambah 1 orang, itu ikutannya kurang lebih 4 orang Pak. Artinya mulai dari supplier, satpam, cleaning service gitu ya, membuka lapangan pekerjaan untuk 4 orang, at least gitu. Jadi itu salah satu kita pernah lakukan riset hitungan gitu. Baik Pak Richard, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Selamat malam. Malam Pak.